Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Selamat berjumpa dengan saya, Basiruddin, Guru Pendidikan Agama Islam, SMP Negeri 1 Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam, kelas 7, bab 7 dengan materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Ya, yang nanti isinya adalah di sana iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Apa itu mawas diri? Mawas diri adalah koreksi terhadap diri kita sendiri, meneliti diri kita sendiri, melihat ke dalam ya, diri kita sendiri. Ya, oke. Baik, ya. Tadi sudah saya sampaikan, di sini nanti kita akan memperdalam terkait dengan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu apa itu arti iman? Iya, bagus. Iman artinya adalah percaya atau yakin. Kemudian selanjutnya siapa yang tahu? Siapakah itu malaikat? Iya, bagus. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya, bersifat gaib dan selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang kita masuk pada materi, tujuan pembelajaran, yaitu 1. Memahami iman kepada malaikat hubungannya dengan aktivitas kehidupan. 2. Menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Yang ketiga, dapat membuat infografis atau peta konsep mengenai tugas malaikat dengan aplikasi Canva. Ya, oke. Lanjut. 1. Iman kepada malaikat sebagai pondasi kepercayaan dalam Islam. Tadi sudah kita sampaikan apa itu iman. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Selanjutnya, keberadaan malaikat bersifat gaib. Artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh mata. Oke. Selanjutnya, dalil beriman kepada malaikat. A. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 285. Sudah ada yang hafal? Bagus. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Iya. Artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya
Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Kemudian dalil yang kedua. B. Quran Surat At-Tahrim. Surat ke-66 ayatnya adalah 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita baca bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Iya, bagus. Lanjut. Nomor 2, nama malaikat dan tugasnya. Tentu kalian sudah hafal semua ya. Kita baca nomor 1, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Nomor 2, malaikat Mikail bertugas menjaga, membagi rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada saatnya nanti ya. Ini terkait dengan hari akhir. Nomor 4, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Yang kelima, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Oke, kita lanjut. Yang keenam, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Mungkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Kedelapan, malaikat Nakir bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Ya. 9, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Ya. Kalian semua tentu sudah hafal semua ya, luar biasa. Oke, lanjut. Sekarang sifat-sifat malaikat. 1, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, tidak pernah menyombongkan diri. Yang ketiga, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak pernah durhaka. Yang kelima, selalu bertasbih. Yang keenam, tidak makan dan tidak minum. Ketujuh, tidak berjenis kelamin. Dan sifat-sifat malaikat yang lain juga banyak. Selalu disiplin, ya kan? Selalu mendoakan orang-orang mukmin dan seterusnya. Ya. Oke, lanjut. Sekarang adalah perbedaan malaikat jin dan manusia. A, malaikat, B, jin, C, manusia. 1, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua, malaikat adalah makhluk gaib. Jin juga makhluk gaib. Kemudian yang kedua, manusia makhluk yang tampak. Yang ketiga, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Jin ada yang patuh, ada yang tidak, begitu pula manusia. Kemudian yang keempat, malaikat tidak mempunyai nafsu. Jin dan manusia memiliki nafsu. Maka sifat berikutnya, malaikat itu tidak makan dan minum. Tapi kalau manusia dan jin makan dan minum. Ya. Malaikat tidak pernah pikirannya itu keruh, tapi pikirannya jernih terus. Sedangkan jin dan manusia kadang jernih, kadang keruh, sehingga berubah-ubah ya. Oke, lanjut. Hubungan iman kepada malaikat dengan yaitu malaikat Raqib dan Atid. Dalam pengawasan dua malaikat ini, seluruh gerak-gerik kita,
terawasi dan tercatat sangat rapi dalam buku amal kita. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam hidup ini. Nah, dalam kata lain, yaitu mawas diri dan selalu introspeksi di diri. Nah, iman kepada malaikat bukan sekedar percaya adanya malaikat, tetapi iman kepada malaikat harus terkoneksikan langsung dengan seluruh gerak-gerik kita, seluruh sikap kita, seluruh perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, tetap menjadi pribadi yang rendah hati atau tidak menyombongkan diri. Dua, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang ketiga, yaitu wajib menaati perintah orang tua atau guru. Yang keempat, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua atau guru. Yang terakhir, yang keenam, selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau yang jelek ya. Tentu saja perilaku yang lain ya, tentunya banyak ya, umpamanya kita menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang sopan dan santun, ya. Selalu berkata perkataan yang lemah lembut, menyejukkan, ya, dan seterusnya. Bisa kita mencari contoh-contoh perilaku yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Silahkan nanti kalian untuk mencobanya. Oke, kita lanjut. Iya. Sekarang hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Yang ketiga, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Tadi sudah disinggung, yaitu selalu mawas diri. Mawas diri itu artinya melihat diri sendiri. Awas. Ya. Jadi mengawasi dirinya sendiri. Jangan sampai kita berbuat yang tidak baik. Gitu. Kemudian yang keempat, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Oke. Nah, sekarang nilai karakter dan P5-nya. Ya, di dalam kita mempelajari, ya, mawas diri dan introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari, ya, yaitu satu, beriman dan berakhlak mulia. Ya. Dengan kita beriman kepada malaikat Allah, diharapkan kita memiliki perilaku ya, iman kepada Allah, kepada yang gaib, beriman kepada malaikat. Kemudian kita berakhlak mulia dalam nilai moderasi ya, ta'addud, ya, sopan santun, lemah lembut, rendah hati dan seterusnya. Kemudian yang kedua, P5-nya adalah bernalar kritis. Karena kita itu selalu diawasi oleh dua malaikat, ya, maka kita harus menjadi orang yang cermat, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik kita lakukan seoptimal mungkin, dan yang jelek kita jauhi seoptimal mungkin, ya, sehingga kita menjadi orang yang ya, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Segala perbuatan kita selalu diawasi dan juga dicatat oleh dua malaikat yang selalu menyertai kita. Kemudian nilai moderasinya al-qudwah, sebagai teladan, tauladan. Jadi malaikat itu menjadi teladan kita. Kita bisa meneladani para malaikat, di mana para malaikat itu selalu
melaksanakan perintah Allah dan juga selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk latihan. Untuk latihan ya silahkan nanti kerjakan, lihat link berikut ini. Ya. Jadi lihat linknya ini ya, oke. Ya, demikian pelajaran pada hari ini ya. Selamat belajar. Ya, semoga sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan memberi manfaat. Ya. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.